Kalau kalian suka anime JoJo dan dengerin musik kayak Mbak Nakanomiku, ini HP under 2 juta sangat recommended. Buat kalian yang baru gabung, jadi konsep review di channel ini dibagi 5 sektor. Nilai tiap sektor 1-10 dengan KKM 7. Oke, langsung aja ke sektor pertama yaitu soal desain dan build quality. Secara keseluruhan, desain LG V30 Plus ini masih bagus dan kelihatan mewah. Masih ada aura flagshipnya. Terlihat simetris jadi sedap buat dipandangi. Bezel layarnya juga termasuk tipis untuk aspek rasio segini, terus agak melengkung juga di pinggirnya. Lanjut bagian belakang ini clean, nggak neko-neko. Kecuali varian edisi spesial anime JoJo ini ada gambar topengnya yang nandain ini tuh HP hasil kolaborasi. Bukan cuma dusnya aja. Lanjut bahas build quality LG V30 Plus. Menurut saya ini sangat solid. Lebih solid ketimbang HP Sony yang pernah saya review. Material pakai frame aluminium yang diapit kaca Gorilla Glass 5. Feel tombol-tombolnya pas ditekan kliki, solid dan gak oblak kayak HP limbah Sony. Tapi desainnya ini tetap ada kekurangan. Tombol power yang nyatu sama fingerprint di belakang ini nyusahin pas mau screenshot. Kayak Airi Sakura. Lanjut feel handling, ini buat pemakaian satu tangan nyaman, size-nya compact dan enteng. Jadi sektor pertama saya beri nilai 9,5, desain cakep, build solid, kekurangannya minor. Lanjut ke sektor kedua, performa. Karena LG V30 Plus statusnya mantan flagship, speknya yang jeroan terbaik di tahunnya, chipset octa-core Snapdragon 835 10nm, GPU Adreno 540, RAM 4GB, internal 128GB, UFS 2.1. Untuk fitur ada NFC, IP68 water resistant, dan dukungan audio HiFi Quad DAC. Buat spek lebih lengkapnya bisa baca di slide. Lanjut tes skor benchmark Antutu double skor 250 ribuan. Ini agak kurang ya, karena dua HP yang saya review sebelumnya sama-sama pakai Snapdragon 835 bisa hit di 300 ribuan lebih. Terus skor Geekbench 5 dapat nilai single core 384 poin dan multi-core 1613 poin. Kalau CPU throttling test dapat stability 80% lebih. Sebenarnya buat performa di tahun sekarang ya masih bagus-bagus aja. Pemakaian sehari-hari kayak sosmed, nonton anime, dan all shopan nggak ada masalah. Multitasking di RAM 4GB lancar, nggak gampang reload kalau cuma aplikasi enteng. Dan buat gaming sebenarnya masih oke, tapi ini HP kayaknya kena limit deh. Lanjut ke performa display. Buat HP 1 jutaan, LG V30 Plus ini salah satu HP limbah dengan kualitas layar jempolan. Panel layar POLED 6 inci, 2K, 537 ppi, XDR10, Dolby Vision, dan DRM Info Wideband L1. Buat nonton anime, baca manga atau doujin, dan mantengin foto waifu atau member Nogizaka 46 ini mantep. Gambarnya tajam, warnanya juga enak, apalagi kalau buat lihat-lihat konten di sosmed. Terus dipakai di bawah terik matahari dengan brightness mentok, gambar di layar masih kelihatan jelas. Cuma karena ini pakai anti gores jadi susah kerekam di kamera. Lanjut ke performa audio. Pertama untuk kualitas audio via headset HM001 buat dengerin lagu-lagu idol, game Bang Dream, Yoasobi, sampai podcast pakai settingan default udah enak. Nah, terus mono speaker yang ada di bawah punya kualitas suara yang bulat. Saya suka banget ada karakternya. Menurut saya masih lebih bagus ketimbang dual stereo di HP Infinix Note 12 yang menang keras aja. Coba deh dengerin. Saya rekomen kalian pakai headset biar jelas. LG V30 Plus punya baterai 3060 mAh untuk versi limbah Jepang. Dan di unit saya dapat baterai HAL 85%. Buat sehari-hari ini saya set layar 2K buat jadi HP kedua udah lumayan awet. SOT masih bisa tembus 7 jam buat second daily. Tapi kalau dipakai buat jadi HP utama, digeber main game, ya tipikal HP limbah. SOT-nya rendah. Biasanya cuma 3 nyerempet ke 4 jam, pol juga 5 jam kalau nggak gaming kebangetan. Lanjut buat charging time ini agak aneh ya.
Kalau pakai charger 10 watt, dari 20% sampai 100% butuh waktu 2 jam. Tapi lucunya, kalau pakai adapter yang support fast charging 18 watt, dia bisa sampai 6 jam nggak penuh-penuh. Sebenarnya LG V30 Plus ini support wireless charging, tapi kata sellernya yang versi Jepang tidak support. Mau saya cobain tapi wireless pad saya rusak. Jadi untuk sektor kedua saya beri nilai 9. Nggak banyak yang bisa saya komplain selain bagian charging yang agak aneh. 2 jam masih oke lah bagi saya. Oke, berikutnya sektor ketiga, UI experience. Karena ini LG V30 Plus edisi anime JoJo, jadi agak spesial dari yang versi biasa. Secara base ini masih pakai LG UX yang di custom full jadi bertema anime JoJo, tapi bukan tema biasa. Ini ubahannya niat. Dari boot animation, icon, tema JoJo banyak. Jeruan setting dan beberapa aplikasi ini pakai style anime JoJo. Bahkan ada aplikasi manga anime JoJo dalam bahasa Jepang. Tapi tampilan UI default kayak gini bukan selera saya sih. Saya lebih seneng tampilan yang stok Android atau UI bawaan ketimbang yang collab. Malah kelihatan rame dan norak gitu. Ya, soal ini kalau nggak selera sama tema anime JoJo masih bisa download tema lain di Theme Store LG. Cuma, nggak bisa ngerubah icon tombol home bintang ini. Di luar itu, untuk experience dipakai harian bagus-bagus aja, UI gesit, animasinya smooth dan saya nggak nemu bug selama tak pakai. Fiturnya juga lumayan, ada AOD, bisa ubah resolusi layar dari 2K ke XD kalau mau hemat baterai, ada juga double tap to wake and sleep, dan lain-lain. Nah, buat kekurangannya menurut saya cuma ada 2 ya. Pertama, OS-nya ini Android 8 Oreo, sebenarnya dapat update ke Android 9, cuma kudu ke Jepang biar connect jaringan Docomo. Kedua, ROM HP ini nggak ada bahasa Indonesianya, tapi nggak masalah sih. Jadi sektor ketiga saya beri nilai 8,5 aja, experience UI bagus, malah kata saya mending LG UX ketimbang UI-nya Sony dalam hal fitur, di luar custom tema JoJo-nya dan versi OS-nya. Lanjut ke sektor keempat, performa gaming. Di sini saya tes main game Mobile Legends, PUBG Mobile, Bandori Jepang, dan Genshin Impact 3.0 tap-tap. Catatan, saya main di mode layar 2K ya. Mungkin kalau diturunin ke XD bisa lebih lancar. Langsung aja, pertama buat main game Mobile Legends ini bisa di settingan high frame rate high. Gameplay lancar, nggak ada masalah, mungkin stabil di rank 40-50 fps. Sementara buat game PUBG default dapat settingan XD high dan bisa di smooth ultra. Untuk gameplay smooth ultra lancar, dapat sekitar 40-an fps dan body HP-nya agak anget tapi nggak panas. Gyronya juga aman karena ini hardware. Lanjut ke game rhythm Bandori, yang jelas ini lancar, touchscreen-nya responsif dan nggak ada isu toast delay maupun audio delay. Dan enaknya LG V30 Plus ini kan ada audio hi-fi Quad DAC, jadi bisa dengerin musik Bang Dream High Res. Ya auto masuk ke daftar HP 1 jutaan yang nyaman buat main game rhythm. Lanjut ke game Genshin Impact versi tap-tap, defaultnya dapat settingan medium. Untuk gameplay medium ini lag nggak nyaman, jadi saya turunin di low 30 fps dan masih tetap nggak nyaman. FPS-nya sih bisa ya 30 fps, tapi beberapa puluh detik gitu sering stutter, jadi rasa-rasanya kurang nendang. Masih kalah kalau dibandingin Sharp Aquos V yang kemarin itu. Tapi sebenarnya kalau dipaksa main ya masih bisa-bisa aja. Setidaknya nggak nge-freeze lama, cuma problemnya di FPS aja sih yang sering ngedrop. Oke, karena penasaran saya turunin set layarnya jadi 720p dan hasilnya agak mendingan sedikit. Ya, fix ini HP kena limit performanya. Jadi untuk sektor keempat saya beri nilai 8. Kalau cuma main game yang nggak berat masih lancar, cuma saya rada sedikit kecewa performanya kena limit. Lanjut ke sektor terakhir, kamera. Soal ini mungkin bikin kalian bakal suka sama LG V30 Plus. Jadi ini HP punya setup dual kamera belakang, main kamera 16 megapiksel f1.6 ada OIS, kamera kedua ultrawide 13 megapiksel f1.9. Lalu kamera depan sayangnya cuma 5 megapiksel f2.2 tapi lensanya udah ultrawide. Nah, bagian video. Kamera LG V30 Plus ini fiturnya udah kayak kamera profesional. Yang jelas dia bisa rekam video maksimum 4K 30 fps atau kalau mau 60 fps turun ke 1080p. Buat fiturnya ini banyak,
Ada mode manual video yang bisa atur level audio sama wind filternya. Oke, langsung aja ke hasil kamera LG V30 Plus. Menurut saya hasil fotonya ini masih sangat bagus. Sebenarnya buat detail nggak tajam-tajam amat, tapi udah cukup terkondisikan. Untuk situasi terang, hasilnya ini bagus. Bisa kalian lihat sendiri sampel fotonya. Tapi untuk situasi low light, ini HP kan nggak ada dedicated night mode. Tapi hasilnya masih lumayan bagus asal bukan tempat yang gelap gulita kayak di gua. Emangnya situ fans MU. Kalau niat, sebenarnya ini masih bisa diakali pakai mode manual. Atau pakai LED flash. Kasian loh dipakai buat senter aja. Sementara untuk foto kamera depan 5 megapiksel hasilnya kurang bagus. Kelebihannya ini paling cuma lensanya udah old. Di resolusi Full HD. Jadi lensanya bisa digonta-ganti. Ini wide, ultra wide. Untuk stabilisasinya bisa kalian nilai sendiri. Jadi sektor kelima saya beri nilai 9. Hasil fotonya termasuk bagus, terutama videonya ini mantep. Sekarang ke hasil akhir dan kesimpulan. Total LG V30 Plus ThinQ edisi Anime JoJo mendapat nilai 44 poin. Artinya ya HP ini saya golongkan tier S. Oke, kesimpulannya menurut saya LG V30 Plus ini bisa jadi alternatif kalau lagi pengen HP limbah Jepang Sony. Soalnya HP limbah Jepang Sony harganya lagi naik dan stoknya kosong di mana-mana. Kelebihannya LG V30 Plus ini punya layar bagus, desain cakep, performa ya kenceng, gaming asal bukan Genshin masuk, dan kameranya bagus. Jadi sekian dulu video review LG V30 Plus di akhir tahun 2022 yang edisi Anime JoJo Bizarre Adventure. Like jika suka, sampaikan pertanyaan atau pesan di komentar jika ada. Sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Sayonara.